Bismillah, hari ini kita akan membahas cara supaya kita bisa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Nasihat ini pernah ditulis dan diabadikan dalam kitab Nashaihul Ibad, bab yang kedua, makalah yang ke-29. Jadi teman-teman yang ingin lebih detail, yang ingin lebih sempurna, itu bisa dibuka ya, kitab Nashaihul Ibad, bab yang kedua, makalah yang ke-29. Wal maqalatu at-tasi'atu wal 'ishrun. Adapun makalah yang ke-29, qala, siapa yang berkata di sini? Ai Asy-Syibli, Imam Syibli. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Syibli di sini? Idza aradta, apabila kamu ingin, antasta'nisa billah, ingin tenang, ingin nyaman, ingin bahagia bersama Allah, fastauhish min nafsik, kata Imam Syibli, maka ceraikanlah nafsumu, jauhilah nafsumu. Ya, Imam Syibli di dalam kitab Nashaihul Ibad di sini menjelaskan, ketika kita seorang muslim ingin bahagia bersama Allah, ingin tenang ibadahnya, ingin bahagia di surga, ingin fokus ibadah, pengen khusyuk ibadah, maka kata Imam Syibli cuman satu syaratnya. Apa itu? Jauhi hawa nafsu. Nah, berbicara tentang hawa nafsu ini luar biasa. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu daripada tujuan hawa nafsu ini, maka kita akan terlena dan seolah-olah kita sudah benar, sudah betul, ya, padahal itu salah. Oleh karena itu, Imam Syibli di sini menjelaskan, kalau ingin fokus ibadah, pengen derajatnya diangkat oleh Allah, pengen dimuliakan di sisi Allah, maka kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Kita harus mengekang hawa nafsu kita. Kita harus menghilangkan yang itu dilakukan oleh hawa nafsu kita kepada kita. Pertanyaannya, kenapa hawa nafsu itu begitu berpengaruh dalam diri kita? Begini ceritanya. Manusia oleh Allah diuji dengan yang hadir, yakni hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu apa sih? Nah, hawa nafsu itu adalah keinginan-keinginan. Pengen ini, pengen itu namanya hawa nafsu. Nah, yang harus kita ketahui, hawa nafsu hakikatnya selalu mengajak setiap kita menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ketika kita beribadah, katakan sholat. Nah, ketika kita sholat, ketika kita menghadap Allah, maka dalam diri kita yang namanya hawa nafsu itu akan bergejolak, akan memanipulasi supaya kita tidak maksimal dalam sholat. Contohnya, ketika sholat, tiba-tiba dibayang-bayangi oleh nafsu kita, nanti mau berbuat ini, melakukan ini.
Yang tadinya nggak inget, ketika lagi sholat tiba-tiba inget oleh nafsu, dimanipulasi. Wah, harusnya begini, harusnya begitu. Nah, itulah nafsu, selalu menipu, selalu merekayasa, seolah-olah itu hal yang wajar, seolah-olah itu hal yang biasa. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita mau lebih dekat kepada Allah, maka tidak mungkin kita bersandar dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu selalu bertentangan dengan kedekatan kepada Allah. Hawa nafsu selalu membuat seseorang jauh dari Allah. Hawa nafsu selalu membuat orang itu menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, hawa nafsu. Hawa nafsu selalu membawa manusia, membawa setiap muslim itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya hawa nafsu ini harus dikendalikan, harus ditaklukkan, harus kalau dihilangkan kayaknya susah. Dihilangkan hawa nafsu itu hanya level orang-orang yang arifin billah, hanya para nabi. Nah, orang-orang yang di bawah arifin billah kayak kita, maka kita belajar mengendalikan. Makanya ada ya perintah berpuasa. Berpuasa ini salah satu media yang bisa kita lakukan untuk mengekang hawa nafsu. Betapa hawa nafsu itu bergejolak sangat dahsyat ketika seorang hamba melakukan puasa. Di lain kesempatan kita bahas apa itu hawa nafsu. Allahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.